Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Sejarah dari kelas 12 F3. Di sini kami akan menjelaskan materi bab 1 mengenai penataan pemerintah dan ekonomi pada awal kemerdekaan. Saya Jessica Anggraini bersama anggota-anggota saya. Saya Jessis Kristus Mesis. Saya Ingrid Elsi Puraja. Saya Muhammad Beni. Materi-materi yang akan kami bahas adalah yang pertama, pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan, yang kedua, perubahan otoritas KNIP dan lembaga kepresidenan, ketiga, pembentukan kekuatan pertahanan dan keamanan, yang keempat, keadaan ekonomi keuangan pada awal kemerdekaan, dan yang terakhir, usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan ekonomi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan. Pembentukan lembaga dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus, PPKI mengadakan rapat pertama setelah proklamasi kemerdekaan. Sebelum rapat dimulai, Soekarno dan Hatta berencana menambah anggota baru berjumlah 9 orang dari golongan muda. Namun saat itu golongan muda menolak karena menganggap PPKI buatan Jepang. Akhirnya, Soekarno hanya menambahkan 6 anggota saja untuk fokus pada pengaturan tatanan kenegaraan, yaitu Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodimedjo, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, dan Ahmad Subarjo. Lanjut pada pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Dasar. Pada rapat pertama PPKI di Gedung Cho Sangiin, Jalan Pejambon, Gedung Pancasila, Soekarno dan Hatta meminta beberapa anggota untuk membahas ulang Piagam Jakarta. Mereka fokus pada kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang menimbulkan keberatan dari pemeluk agama lain. Di bawah kepemimpinan Bung Hatta, rapat berhasil mencapai kesepakatan dalam waktu singkat, yaitu 15 menit, untuk mengubah kalimat tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Acara pertama dalam rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah pemilihan presiden. Otto Iskandar Dinata mengusulkan agar pemilihan presiden dilakukan secara aklamasi dan mengajukan Insinyur Soekarno sebagai presiden serta Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Setelah itu, rapat dilanjutkan dengan pembahasan pasal-pasal dalam rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang kemudian menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat Pancasila sebagai dasar negara. Pembentukan Komite Nasional. Rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 berhasil memutuskan pembentukan sebuah komite nasional untuk membantu Presiden selama MPR dan DPR belum terbentuk. Sebelum rapat PPKI ditutup, Presiden meminta 9 orang anggota sebagai panitia kecil untuk membahas hal-hal yang meminta perhatian mendesak, seperti pembagian wilayah negara, kepolisian, tentara kebangsaan, dan perekonomian. Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan 3 buah keputusan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Dan yang ketiga, sebelum terbentuknya MPR dan DPR, pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional Rapat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu mengenai perubahan otoritas KNIP dan lembaga kepresidenan. Sejak masa pergerakan nasional, Indonesia telah menambahkan sistem pemerintahan demokratis dengan adanya Dewan Perwakilan Rakyat yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Pada tahun 1945, Kabinet Presidensial pertama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno berhasil disusun. Pada 16 Oktober 1945, dikeluarkan Maklumat Pemerintah Nomor 10 yang mengatur kekuasaan legislatif KNIP sebelum terbentuknya MPR dan DPR serta pembentukan Badan Pekerja KNIP yang disebut BPKNIP dan Kabinet Parlementer. Maklumat tersebut mengurangi kekuasaan Presiden sehingga hanya dalam bidang eksekutif saja sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 3 November 1945, dikeluarkan maklumat pemerintah yang mengizinkan rakyat untuk mendirikan partai politik sebagai sarana penyaluran aspirasi dan paham yang berkembang di masyarakat. Hal ini sebagai persiapan untuk pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat yang direncanakan akan diselenggarakan pada bulan Januari 1946. Pemerintah menyetujui usulan tersebut dengan pembatasan tertentu. Dan pada tanggal 14 November 1945, pemerintah Indonesia menyetujui usulan BPKNIP untuk mengubah sistem pemerintahan dari presidentil menjadi parlementer. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kabinet bertanggung jawab langsung kepada KNIP dengan kekuasaan legislatif yang sebenarnya. Pembentukan pemerintah parlementer diharapkan dapat mengurangi peran presiden yang dianggap terlalu besar.
Melalui maklumat pemerintah tersebut, pemerintah menyatakan persetujuannya untuk perubahan ini guna menyempurnakan tata usaha negara menuju susunan demokrasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu pembentukan kekuatan pertahanan dan keamanan serta keadaan ekonomi pada awal kemerdekaan. Untuk materi bagian C, pembentukan kekuatan pertahanan dan keamanan. Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau disebut BKR, di bawah koordinasi Komite Nasional Indonesia yang disebut dengan KNI. Pemuda yang tidak puas dengan BKR membentuk Komite Van Aksi setelah usulan pembentukan Tentara Nasional ditolak. Pada tanggal 5 Oktober 1945, dikeluarkan maklumat pemerintah tentang berdirinya Tentara Keamanan Rakyat atau disebut TKR, yang dipimpin oleh Supriyadi. Pada tanggal 18 Desember 1945, Kolonel Sudirman dilantik sebagai Panglima Besar atau disebut TKR. Pada tanggal 26 Januari 1946, TKR berkembang menjadi Tentara Republik Indonesia atau disebut TRI dengan Angkatan Laut dan Angkatan Udara serta pengurangan jumlah divisi di Jawa dan di Sumatera. Tanggal 10 November 1945, Kongres Pemuda Seluruh Indonesia membentuk Badan Kongres Pemuda Indonesia atau disebut BKMI sebagai wadah bagi badan-badan perjuangan dalam Biro Perjuangan di bawah Menteri Pertahanan. Tanggal 5 Mei 1947, penetapan Presiden mengarahkan penyatuan badan-badan perjuangan dalam Tentara Republik Indonesia atau bisa kita sebut sebagai TRI. Tanggal 7 Juni 1947, penetapan Presiden mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia atau disebut TNI sebagai satu-satunya wadah perjuangan bersenjata di bawah pimpinan kolektif Jenderal Sudirman. Selain TNI, terdapat kepolisian negara yang awalnya di bawah Kementerian Dalam Negeri, namun kemudian berdiri sendiri sebagai Jabatan Kepolisian Negeri di bawah Perdana Menteri. Kepala Kepolisian Negara diangkat pada tanggal 29 September 1945. Angkatan Muda Polisi, sebagian besar adalah anggota polisi dan polisi istimewa pada zaman pendudukan Jepang, menjadi pelopor berdirinya kepolisian negara dan turut serta dalam perjuangan kemerdekaan. Selanjutnya bagian D, keadaan ekonomi keuangan pada awal kemerdekaan. Inflasi yang sangat tinggi atau disebut hiperinflasi. Penyebab hiperinflasi awal kemerdekaan Indonesia adalah beredarnya mata uang Jepang tanpa kendali. Dengan jumlah yang mencapai miliaran, situasi memburuk dengan pasukan sekutu yang mengedarkan uang cadangan. Petani sangat terdampak karena menyimpan mata uang Jepang. Yang kedua, adanya blokade ekonomi oleh Belanda atau disebut Nika. Belanda memperlakukan blokade laut pada November 1945 untuk menutup perdagangan Republik Indonesia dengan alasan keamanan dan ekonomi. Blokade ini menyebabkan barang dagangan RI tidak bisa diekspor, yang mengakibatkan kerugian ekonomi dan kekurangan barang impor vital. Yang ketiga adalah kas negara kosong. Kas negara kosong disebabkan oleh penurunan pendapatan akibat penurunan pajak dan biaya masuk. Pemerintah hanya mengandalkan produksi pertanian dan dukungan petani. Meskipun kondisi ekonomi buruk, dukungan petani menjadi penyelamat pemerintah. Usaha menembus blokade ekonomi. Diplomasi beras ke India. Pemerintah Republik Indonesia mengirim bantuan beras ke India sebagai upaya politis untuk mendapatkan bantuan pakaian. Hubungan dagang langsung ke luar negeri atau Banking and Trading Corporation yang dipimpin oleh Dr. Sumitro Djojodikusumo dan Dr. Ong Eng Die membuka hubungan dagang langsung ke luar negeri. Ini merupakan faktor-faktor yang memperburuk keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia pada awal kemerdekaan, serta merupakan upaya yang dilakukan untuk mengatasi blokade ekonomi yang diterapkan oleh Belanda. Pada awal tahun 1947, pemerintah Indonesia membentuk perwakilan resmi di Singapura bernama Indonesia Office, yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan politik di luar negeri dan secara rahasia melakukan usaha perdagangan barter untuk menembus blokade. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan ekonomi. Yang pertama, program pinjaman nasional dilaksanakan pada Juli 1946 oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman dengan persetujuan BPKNIP sejumlah 1 miliar rupiah dipinjam dan berhasil diterkumpul 500 juta rupiah dalam tahun pertama. Yang kedua, konferensi ekonomi diadakan pada Februari 1946 untuk menangani masalah ekonomi mendesak seperti produksi, distribusi makanan, sandang, dan administrasi perkebunan. Hasilnya termasuk pembentukan badan persediaan dan pembagian makanan dan penyerahan kontrol perkebunan kepada negara. Program rekonstruksi dan rasionalisasi Angkatan Perang atau RERA diinisiasi pada tahun 1948 oleh Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi dan meningkatkan efisiensi Angkatan Perang. Yang keempat, pembentukan Planning Board pada 19 Januari 1947 untuk merumuskan rencana pembangunan ekonomi, termasuk rencana pembangunan 10 tahun dengan dana terbuka bagi pemodal dalam negeri dan asing. Yang kelima, rencana Kasimu disusun oleh Menteri Keurusan Bahan Makanan LJ Kasimu untuk mencapai swasembada pangan melalui langkah seperti menanami tanah kosong, intensifikasi di Jawa, dan program transmigrasi. Yang keenam, Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE
dipimpin oleh Pierre Motik untuk memperkuat partisipasi penguasa swasta dan menghilangkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang. Meskipun terhambat oleh agresi militer Belanda, PT berhasil mendirikan Bank PTE di Yogyakarta.